Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Tedosia Rumapea. Nah, kali ini kita akan belajar ekonomi. Sebelumnya, gimana nih kabarnya semua adik-adik? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya adik-adik. Amin. Oke adik-adikku, sebelum kita belajar ekonomi, kita terlebih dahulu berdoa ya. Oke, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke adik-adik, sekarang kita langsung ke materi pembelajaran kita ya. Oke adik-adik, nah materi ataupun topik pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, jurnal penutup, yang kedua, buku besar dan neraca saldo setelah penutupan, yang ketiga, jurnal pembalik. Nah, setelah pembelajaran kali ini, kita akan mendapatkan tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, yang pertama, setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan siswa dapat memahami jurnal penutup, langkah-langkah dalam membuat jurnal penutup, dan terampil membuat jurnal penutup secara teliti dan cermat. Yang kedua, setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan siswa dapat membuat buku besar setelah penutupan, membuat neraca saldo setelah penutupan dengan teliti dan cermat. Yang ketiga, setelah kegiatan pembelajaran ini, diharapkan dapat menjelaskan pengertian jurnal pembalik, mengidentifikasikan akun yang harus dibuatkan jurnal pembalik, membuat jurnal pembalik dengan teliti dan cermat. Nah, semoga tujuan pembelajaran kali ini bisa kita capai. Oke, sekarang kita langsung ke materi. Nah, sekarang kita yang membahas yang pertama yaitu jurnal penutup. Apa sih itu jurnal penutup? Nah, jurnal penutup itu ya adik-adik, jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mentransfer saldo dari akun sementara ataupun akun nominal ke akun permanen. Nah, pada perusahaan dagang, proses jurnal penutup itu pada dasarnya sama dengan perusahaan jasa ya adik-adik. Sama. Jadi, perbedaannya itu berbeda akun yang akan dibuatkan jurnal penutupnya. Nah, di dalam jurnal penutup perusahaan dagang, jurnal penutup itu dibuat ketika laporan keuangan selesai disusun. Nah, hal ini terjadi agar kita dapat memastikan bahwa setiap akun nominal memiliki saldo nol untuk memulai siklus akuntansi berikutnya. Jadi, di jurnal penutupan, kita memastikan bahwa setiap akun nominal memiliki saldo nol untuk memulai siklus akuntansi berikutnya. Jadi, sudah paham ya adik-adik apa itu jurnal penutup? Nah, sekarang akun-akun apa saja yang akan ditutup dalam jurnal penutup? Oke, adik-adik, Ibu akan menjelaskan ya. Akun-akun yang akan ditutup dalam jurnal penutup ialah yang pertama, penjualan, yang kedua, retur penjualan, yang ketiga, potongan penjualan, yang keempat, pembelian, yang kelima, beban angkut pembelian, yang ketujuh, yang keenam, retur pembelian, nah yang ketujuh itu potongan pembelian, yang kedelapan, beban-beban, yang kesembilan, laba rugi perusahaan, yang kesepuluh yaitu prepay. Nah, inilah akun-akun yang akan ditutup dalam jurnal penutup. Oke, sekarang kita langsung ke langkah-langkah membuat jurnal penutup. Kak, bagaimana sih cara langkah-langkah membuat jurnal penutup ini? Nah, sini kakak jelaskan ya. Langkah-langkah membuat jurnal penutup itu
ada 6. Oke, ada 6 ya. Oke, yang pertama itu menutup akun penjualan, retur penjualan, dan potongan penjualan. Nah, di dalam menutup akun penjualan ini, retur penjualan, dan potongan penjualan yang bersaldo kredit kita akan debitkan. Nah, sedangkan retur penjualan dan potongan penjualan yang memiliki saldo di debit akan dikreditkan. Jadi intinya, akun penjualan yang berada di kredit akan didebit. Retur penjualan dan potongan penjualan yang berada di debit akan dikredit. Nah, selanjutnya adik-adik, selisih dari penjualan dan retur penjualan dan potongan penjualan disebut penjualan bersih. Nah, ini akan dikreditkan oleh akun ikhtisar laba rugi. Nah, jadi seperti inilah. Seperti inilah contoh penulisan akun penjualan, retur penjualan, dan potongan penjualan. Oke ya adik-adik. Nah, yang kedua, menutup akun pembelian dan beban pembelian. Nah, adik-adik dengarkan. Pembelian dan beban pembelian yang bersaldo di debit kita kredit dan mendebit akun ikhtisar laba rugi. Jadi, akun pembelian dan beban pembelian yang bersaldo di debit akan dikreditkan. Dan akun ikhtisar laba rugi akan didebitkan. Oke ya. Jadi contohnya seperti ini ya adik-adik. Yang bagian B ya. Oke, contohnya seperti ini. Oke, selanjutnya yang bagian C. Langkah ketiga, yaitu menutup akun retur pembelian dan potongan pembelian. Apa sih akun retur pembelian itu? Nah, akun retur pembelian dan potongan pembelian yang bersaldo di kredit akan didebitkan oleh akun ikhtisar laba rugi. Nah, akun retur pembelian ini kita dapatkan ketika kita merasa rugi dalam pembelian. Jadi kita mengirim, misalnya kita membeli satu barang dan barangnya itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi kita meminta refund. Bahasa sekarangnya refund ya. Itulah akun retur pembelian. Jadi dikirim kembali. Nah, akun retur pembelian ini dan potongan pembelian ini bersaldo di kredit. Tetapi di sini di jurnal penutup ini kita akan debitkan oleh akun ikhtisar laba rugi. Contohnya seperti ini ya Dek ya, yang ada di slide yang bagian C. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu menutup akun beban operasional. Menutup akun beban operasional. Nah, beban operasional ataupun beban-beban yang bersaldo di debit ini kita kreditkan dan mendebitkan akun ikhtisar laba rugi. Jadi akun beban-beban ini dikredit. Lalu akun ikhtisar laba rugi berada di debit. Nah, jadi contohnya ini ada di slide ya Dek ya, yang bagian D. Nah, sekarang yang bagian E. Menutup akun ikhtisar laba rugi. Nah, di dalam menutup akun ikhtisar laba rugi ini ya Dek, dengan cara memindahkan saldo akun modal dengan penjelasan sebagai berikut ini ya Dek, yang ada di slide ini, yang ada tabel yang pertama ini yang di atas.
Nah, yang tabel ini, jika ikhtisar laba rugi bersaldo debit, maka kita akan mengkreditkan akun ikhtisar laba rugi dan mendebit akun modal. Jadi, modal itu berada di debit dan ikhtisar laba rugi berada di kredit. Jadi di sini akun ikhtisar laba rugi berada di kredit. Oke. Nah, yang kedua, jika ikhtisar laba rugi bersaldo di kredit, maka kita akan mendebit ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun modal. Nah, jadi contohnya ini ada di tabel yang kedua ini ya, Adik ya, yang paling bawah. Jadi, akun ikhtisar laba rugi itu berada di debit dan modal berada di kredit. Oke, sudah paham ya? Nah, sekarang yang bagian ke-6, menutup akun prepaid. Oke. Jadi, Dekku, akun prepaid ini memiliki saldo debit. Nah, akun prepaid ini yang berada di debit, di sini kita akan kreditkan dengan mendebit akun modal. Jadi, akun modal berada di debit, akun prepaid berada di kredit. Nah, beginilah cara-caranya. Seperti itu ya, cara-caranya tadi ada 6 ya. Nah, jadi yang ke-6 tadi kita sudah bahas. Jadi, kesimpulan dari tabel yang ke-6 itu ada di tabel yang nomor 2. Ini ya, tabel yang nomor 2 ini ya. Ini tabel yang nomor 2 ini. Jadi, pertama penjualan berada di debit, ikhtisar laba rugi berada di kredit. Yang kedua, ikhtisar laba rugi berada di debit, retur penjualan dan potongan penjualan berada di kredit. Begitu juga sampai seterusnya ya, Dek. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, contoh membuat jurnal penutup. Bagaimana sih contohnya? Masih bingung ya? Oke, ini adalah neraca saldo. Jadi inilah yang akan kita buat ke jurnal penutup. Oke, kita buat ya jurnal penutupnya. Oke, nah seperti inilah jurnal penutupnya. Ini tabelnya. Ini tabelnya. Kas, piutang, piutang wesel, sewa dibayar di muka, perlengkapan toko, perlengkapan kantor, dan seterusnya sampai ke beban gaji bagian toko. Inilah neraca saldo dari toko maju terus. Toko maju terus, oke? Lalu kita buat ke akun jurnal penutup. Inilah dia. Nah, kita buat penjualan ikhtisar laba rugi, retur penjualan dan potongan penjualan. Nah, seperti ini ya, Dek ya. Penjualan itu berada di debit, ikhtisar laba rugi berada di kredit. Nah, yang kedua, ikhtisar laba rugi, retur penjualan, potongan penjualan berada di kredit. Nah, di sini ada keterangannya ya, Dek ya. Saldo ikhtisar laba rugi itu sebesar 20.620.000. Nah, ini diperoleh dari jumlah ikhtisar laba rugi. Berapa sih jumlah ikhtisar laba rugi? Jumlah ikhtisar laba rugi debit, jumlah ikhtisar laba rugi bagian debit itu 158.630. Oke. Jadi jumlah ikhtisar laba rugi bagian kredit 179.250.000. Jadi saldo ikhtisar laba rugi adalah 20.6.220.000. Oke ya. Selanjutnya, oke, kita akan bahas tentang buku besar dan neraca saldo. Oke, buku besar dan neraca saldo setelah penutupan.
Oke. Nah, adik-adik sekalian, mungkin kita akan membahas tentang buku besar ini. Nah, kita akan membahas buku besar ini setelah kita dapat jurnal penutupnya. Jadi, jurnal penutupnya ini ialah memiliki saldo kisar laba rugi 20.620.000. Inilah saldo kisar laba ruginya. Oke. Jika ada yang masih bingung, boleh nanti kita bahas lebih lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke buku besar. Buku besar. Nah, buku besar ini itu adalah postingan setelah jurnal penutup. Jadi, kita membuat buku yang pertama itu buku besar setelah penutupan. Jadi, adik, untuk proses posting setelah penutupan dapat kita lihat di tabel ini. Nah, ini dia contoh jurnal penutupan pendapatan. Nah, di tanggal 31 Desember 2019, penjualan berada di debit 176 juta, kisar laba rugi berada di kredit 176 juta. Nah, Dek ya, jadi berdasarkan jurnal penutup ini, ada dua buku besar yang harus kita buat, yaitu yang pertama, akun penjualan. Jadi buku besarnya itu akun penjualan. Jadi di buku besar ini kita seperti memilah-milah akun. Oke. Jadi yang pertama itu adalah akun penjualan. Jadi yang kedua adalah akun ikhtisar laba rugi. Jadi di akun penjualan saldonya sebesar 176 juta. Dari kita dapat dari jurnal penutup tadi kan akun penjualan ini. Jadi kita buat di keterangan jurnal penutup berada di debit sebesar 176 juta. Oke, seperti itu juga dengan akun kisar laba rugi ya, Dek ya, sebesar 176 juta. Oke. Nah, ini adalah buku besar dari Toko Maju Terus. Dari buku besar Toko Maju Terus, kita dapat ketahui tadi, kita sudah mengetahui tadi di jurnal penutupnya. Jadi seperti inilah dibuat buku besarnya ya, Dik ya. Ada akun penjualan, ada akun retur penjualan, ada potongan penjualan, ada akun pembelian, ada retur pembelian, potongan pembelian. Jadi ini, Dek, kita pisah-pisah akunnya. Jadi kita buat satu-satu. Jadi kita buat satu-satu. Namanya juga buku besar. Jadi buku besar ini di buku besar inilah kita membuat seluruh akun. Jadi kita pisah-pisah. Makanya jadi buku besar dia karena kita pisah-pisah, kita pisah-pisah. Gimana ya? Intinya, Dek, kita memilah-milah akun-akun. Jadi tidak seperti neraca saldo, tidak seperti jurnal penutup yang disatukan dalam satu tabel. Ini kita pisah-pisah. Makanya jadi besar dia. Jadi banyak dia akunnya. Oke? Nah, selanjutnya ini juga ada akun beban. Nah, ada akun beban gaji toko. Jadi ini dipisah-pisah, Dek. Ada akun modal, ikhtisar laba rugi. Nah, setelah kita mendapatkan buku besarnya, lalu kita buat ke neraca saldo setelah penutupan. Kita buat ke neraca saldo setelah penutupan. Jadi, Dek, sesuai dengan penjelasan tadi, kita akan membuat neraca saldo setelah penutupan. Nah, neraca saldo ini adalah akun dan saldonya pada awal periode berikutnya sebagai dasar pencatatan periode tersebut. Tujuannya, neraca saldo setelah penutupan ini adalah untuk memastikan jumlah aktiva sama dengan pasiva. Berarti artinya utang dan modal. Baik kita susun neraca saldo
dilihat dari berikut ini, yaitu toko maju terus. Inilah dia. Jadi ini kita udah satukan ke neraca saldo. Nah, selanjutnya kita membuat jurnal pembalik. Kita membahas jurnal pembalik. Mungkin adik-adik semua sudah mengerti ya. Saya harap adik-adik semua sudah mengerti itu tentang neraca saldo penutupan. Di neraca saldo penutupan ini kita melihat jumlah utang dan modal. Jumlah pengeluaran dan modal. Inilah dia. Ada kas, ada piutang dagang, piutang wesel, sewa dibayar di muka. Ini adalah merupakan utang. Oke, modal. Nah, inilah dia. Jumlah neraca saldo kita, jumlah neraca saldo toko maju terus itu sebesar 229.120.000. Oke. Nah, oke adik-adik, sekarang kita masuk ke jurnal pembalik. Nah, jurnal pembalik, kita akan membuat jurnal pembalik ini setelah kita membuat buku besar dan neraca saldo setelah penutupan. Nah, apa sih jurnal pembalik itu? Nah, dan apa sih fungsinya? Oke, langsung kita simak penjelasan berikut ini ya. Oke, jadi Dik, pengertian dari jurnal pembalik adalah jurnal yang membalik jurnal untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca. Jadi, jika tidak dibalik akan terjadi akun ganda. Nah, jurnal pembalik ini ada istilahnya, Dek. Jadi, istilah lain dari jurnal pembalik ini adalah reserves entry. Nah, ini dibuat pada awal periode akuntansi. Nah, ini jurnal pembalik ini fungsinya ataupun gunanya adalah yang pertama, mempermudah pencatatan transaksi pada awal periode akuntansi yang baru, terutama yang berhubungan dengan ayat penyesuaian. Nah, yang kedua, menyederhanakan penyusunan jurnal pada periode akuntansi berikutnya. Nah, jurnal pembalik dapat memberikan manfaat bila perusahaan membuat ayat jurnal yang jumlahnya banyak. Yang ketiga, meminimalkan kesalahan atau keliruan yang mungkin bisa terjadi seperti menghindari pengakuan biaya atau pendapatan yang double karena penyusunan ayat jurnal penyesuaian. Nah, inilah fungsinya ya, Dek ya. Satu, mempermudah, menyederhanakan, meminimalkan. Inilah kata kuncinya. Mudah, sederhana, dan minimal. Oke, sekarang akun-akun yang memerlukan jurnal pembalik. Apa saja sih akun-akun yang memerlukan jurnal pembalik? Nah, yang pertama, beban yang bayar di muka jika tercatat sebagai beban. Oke, yang kedua, beban yang masih harus dibayar. Yang ketiga, pendapatan yang terima di muka jika tercatat sebagai pendapatan. Nah, yang keempat, pendapatan yang masih akan diterima. Nah, inilah akun-akun yang memerlukan jurnal pembalik. Ada beban bayar di muka, beban-beban, pendapatan yang akan diterima, pendapatan yang masih diterima. Oke, selanjutnya cara membuat jurnal pembalik. Nah, kita buat dulu akun-akun yang memerlukan jurnal pembalik. Yang pertama itu beban bayar di muka. Nah, beban bayar di muka dicatat sebagai beban pada akhir periode akan ditutup D sehingga nilainya akan 0. Jadi beban bayar di muka ini dicatat sebagai beban pada akhir periode dan ini akan ditutup sehingga nilainya akan 0. Nah, jadinya oleh sebab itu pada awal periode berikutnya diperlukan jurnal pembalik agar data beban mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Nah, misalnya nih sudah ada di tabel. Jadi pada 1 Desember 2019 dibayar uang sewa toko untuk 1 tahun sebesar 2.400.000.
yang dicatat pada jurnal adalah sebagai berikut. Nah, inilah dia jurnal penyesuaiannya. Jadi, jurnal penyesuaiannya itu beban sewa yang digunakan atau sewa dibayar di muka sebesar 2.200.000 dan beban sewa toko 2.200.000. Inilah jurnal penyesuaiannya. Jadi, sekarang kita membuat jurnal pembalik. Pada awal periode ini kan 2019 Desember. Jadi ini 2020 Januari. Jadi kita buat akun baru. Jadi kita buat jurnal baru di periode berikutnya. Jadi akun yang baru itu adalah beban sewa toko dan sewa dibayar di muka sebesar 2.200.000. Beban sewa toko itu berada di kredit, sewa dibayar di muka itu berada di beban sewa toko itu berada di debit, sewa dibayar di muka itu berada di kredit. Oke, selanjutnya beban yang masih harus dibayar. Nah, beban yang masih harus dibayar itu adalah kewajiban perusahaan yang terbawa pada periode berikutnya. Jadi ada masih beban yang harus dibayar perusahaan pada periode berikutnya. Jadi mereka belum membayar di periode sebelumnya. Contohnya ini. Pada tanggal 31 Desember, beban gaji bagian toko 2.500.000. Utang gaji bagian toko 2.500.000 di kredit. Jadi inilah beban yang masih harus dibayar di periode selanjutnya. Nah, yaitu kita buatlah jurnal pembaliknya, yaitu Januari 2020, yaitu utang gaji bagian toko dan beban gaji bagian toko, yaitu sebesar 2.500.000. Jadi dia dibalik ya. Namanya juga jurnal pembalik, artinya dibalik. Akunnya dibalik. Oke, selanjutnya pendapatan diterima di muka. Nah, pendapatan sewa yang belum direalisasikan akan dicatat sebagai pendapatan. Jadi sewa yang belum dibayarkan atau direalisasikan dicatat sebagai pendapatan. Nah, di sini di jurnal pembalik dibuat untuk menjadikan pendapatan itu sebagai komisi diterima di muka. Nah, misalnya ini pada 1 September 2019, toko telah menerima pendapatan komisi sebesar 2.400.000 untuk 6 bulan. Jadi jurnal yang dibuat saat transaksi sebagai berikut. Inilah dia saat kita bertransaksi pada tanggal 1 September itu adalah ini. Kas dan pendapatan komisi kas kita bertambah, pendapatan komisi kita di kredit, kas kita bertambah. Jadi kita buat jurnal penyelesaiannya pada akhir periode. Nah, pada akhir periode pendapatan komisi dan komisi dibayar di muka. Karena belum direalisasikan, kita buatlah ke periode berikutnya. Maka kita balik. Komisi dibayar di muka di debit, pendapatan komisi berada di kredit. Nah, seperti itu ya, Dek ya. Selanjutnya, pendapatan yang harus diterima. Nah, pendapatan yang harus diterima ini adalah tagihan dalam utang piutang atau akun piutang dan pendapatan. Nah, pada akhir periode, akun piutang tersebut akan terbawa ke periode berikutnya. Sedangkan akun akan ditutup sehingga saldonya 0. Nah, oleh karena itu, Dek, untuk menghilangkan akun piutang dan memunculkan kembali perkiraan pendapatan diperlukan jurnal pembalik. Jadi kita buatlah jurnal pembaliknya di akun pendapatan. Nah, kita contohnya ya. Kita buat contohnya ini. Pada akhir periode diketahui perusahaan memiliki pendapatan bunga yang masih harus diterima dari simpanan bank 2.500.000 yang akan diterima 3 Januari 2020. Jurnal yang akan dibuat 31 Desember sebagai berikut. Nah, inilah dia jurnal akhir periode. Jadi, piutang bunga di debit sebesar 2.500.000, pendapatan bunga di kredit sebesar 2.500.000. Nah, kita buatlah jurnal pembalik. Jadi, pendapatan bunga
dan piutang bunga. Itu berada di awal periode. Nah, pada tanggal 3 Januari, saat menerima pembayaran juga akan dicatat. Nah, setelah kita menerima pembayaran, jadi kas kita bertambah. Kas kita bertambah 2.500.000, pendapatan kita berkurang di kredit sebesar 2.500.000. Oke, selanjutnya. Oke, kita sudah berada pada akhir materi. Selanjutnya, ini dia rangkuman pelajaran kita. Oke, ini dia ada jurnal. Jadi, adik-adik sekalian bisa melihat apa-apa saja yang telah kita pelajari. Jadi, rangkumannya itu ini ya. Ada 10, ibu buat, kakak buat ada 10. Yaitu jurnal penutup adalah yang digunakan untuk mengenal itu deh ya, untuk mengnolkan akun sementara atau nominal. Yang kedua, jurnal pada perusahaan dagang. Yang ketiga, perusahaan dagang jurnal penutup menggunakan format jurnal umum. Buku besar setelah penutup menggambarkan saldo-saldo. Nah, inilah dia rangkuman pembelajaran kita. Boleh di screenshot, boleh dicatat, atau dibaca dan dilihat dengan baik-baik ya. Oke. Ini dia. Boleh ya dibaca, Ibu kasih waktu atau di screenshot. Yap. Oke. Pembelajaran materi kita sudah berakhir. Saya harap apapun yang menjadi pembelajaran kita pada hari ini bisa adik-adik sekalian mengerti ya. Oke, saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan mohon maaf jika ada perkataan ataupun perkataan saya yang salah. Mohon maaf karena saya hanyalah manusia biasa. Oke, saya thank you. Saya mohon untuk adik sekalian agar dapat mempelajari materi ini dengan baik. Oke, terima kasih. See you. Sampai jumpa kembali.